Agen konfirmasi negosiasi Ruben Loftus-Cheek sudah selesai. AC Milan dan Chelsea akhirnya mencapai kata sepakat terkait transfer Ruben Loftus-Cheek. Kedua belah pihak akhirnya berhenti dinilai kesepakatan mencapai 16 juta euro ditambah dengan bonus 4 juta euro. Menurut La Gazzetta dello Sport, dan sang pemain diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Dia akan menjadi pemain pertama yang memperkuat lini tengah mereka setelah kepergian Sandro Tonali. Seperti yang disampaikan oleh media Mesir, field goal transfer tersebut sudah selesai. Hal tersebut mengutip pernyataan agen sang pemain, Jonathan Bernat, yang menjelaskan jika proses negosiasi sudah selesai. Dengan demikian, Loftus-Cheek bisa segera tiba di AC Milan dan akan segera menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak resmi. Laporan tersebut kemudian menjelaskan bagaimana proses perburuan gelandang tengah Milan masih belum selesai, di mana setelah Loftus-Cheek, Rossoneri masih membidik beberapa pemain tengah lainnya. Rossoneri masih menunggu proses penyelesaian dokumen Daichi Kamada untuk menyelesaikan proses transfer pemain asal Jepang tersebut dan mengejar tanda tangan Yunus Musa dari Valencia. Selain karena penjualan Sandro Tonali, kondisi ini disebabkan karena Ismail Bennacer akan menepi hingga akhir tahun karena cedera. Terkait pemecatan Maldini dan kepergian Tonali, begini komentar Zlatan Ibrahimovic. Pemecatan Paolo Maldini dari AC Milan adalah sebuah mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan akan terjadi di akhir musim ini. Mimpi buruk semakin bertambah buruk kala simbol klub, Sandro Tonali, juga turut dilepas Milan ke Newcastle. Kondisi tersebut rupanya tak lepas dari pengamatan legenda klub Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic mengumumkan pengunduran dirinya setelah pertandingan antara AC Milan dan Hellas Verona di San Siro. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tetapi mengingat perjuangan cedera pemain berusia 41 tahun itu juga tidak terduga. Pemain asal Swedia itu disebut-sebut sebagai salah satu orang yang bisa mendapatkan peran dalam Milan baru, bertindak sebagai pemimpin tim setelah kepergian Paolo Maldini. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, dia mengatakan hal berikut. Saat ini saya merasa sangat tenang. Yang mengejutkan saya karena saya pikir saya akan jauh lebih stres. Maldini, saya memiliki hubungan baik dengannya. Kami bekerja sama, kami menang untuk yang lainnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya turut berduka untuk Paolo karena dia adalah legenda Milan. Jika Tonali siap untuk Liga Inggris, ya, saya membuatnya memahami mentalitas yang benar. Dia telah berkembang pesat dan tidak hanya dia, dan dia akan berhasil, tetapi dia akan melakukannya dengan baik. Saya kembali ke Rossoneri, Milan tetap di hati saya. Sekarang saya akan mengambil waktu, mari kita lihat apa yang terjadi. Ini baru 3 minggu, mungkin saya akan kembali bermain. Anda tidak pernah tahu, mungkin dalam sebulan, saya akan mengikuti retret pramusim di Milanello. Tampaknya tidak mungkin Ibrahimovic akan menerima peran di AC Milan, bukan hanya karena dia memiliki banyak perusahaan lain untuk difokuskan sekarang, tetapi juga karena seluruh iklim di klub telah berubah. Namun dalam sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin. Suram, AC Milan terlantar di bursa transfer. Kardinal malah ikut investasi 200 juta euro ke tim Formula One. Klub Liga Italia Serie A AC Milan tercekik di bursa transfer. Gary Cardinal malah ikut investasi 200 juta euro ke tim Formula One Alpine. Sebagaimana diketahui, AC Milan tengah berusaha untuk bangkit lagi pada musim depan setelah gagal mengamankan gelar juara pada musim 2022-2023 ini. Berstatus sebagai juara bertahan musim 2021-2022, Rossoneri malah terseok-seok di Liga Italia dengan finish di peringkat keempat. Milan sendiri sejatinya bahkan berada di peringkat kelima klasmen Liga Italia, seandainya Juventus tidak dikurangi 10 poin oleh FIGC.
Oleh karena itu, Milan harus berbenah pada bursa transfer musim panas 2023 ini dengan menggait beberapa pemain yang kiranya dapat diandalkan. Hanya saja usaha AC Milan untuk menggait pemain baru sempat terganggu karena adanya berita kejutan dipecatnya Paolo Maldini dan Ricky Massara dari kursi direktur klub. Alhasil, fans dan para pemain tim merah hitam pun geram dengan kelakuan Gary Cardinal yang berani memecat legenda klubnya tersebut. Dipecatnya Maldini ini disebut-sebut bahwa ia tak terima bahwa Cardinal hanya menggelontorkan dana sebesar 35 juta euro saja untuk belanja pemain baru pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Cekcok tersebut pada akhirnya membuat Paolo Maldini beserta Ricky Massara harus kehilangan jabatan dari kursi direktur AC Milan. Lebih parahnya lagi, Gary Cardinal sebagai pemilik Redbird Capital malah ikut investasi 200 juta euro ke tim Formula One Alpine. Padahal AC Milan sendiri tengah tercekik di bursa transfer musim panas 2023 ini. Dilansir dari Sport, fans Rossoneri pastinya dibuat panas setelah tim F1 Alpine menerima kucuran investasi senilai 200 juta euro atau setara 3,28 triliun. Grup yang terdiri dari Ryan Reynolds dan pemilik AC Milan, ya, 3 perusahaan berbeda telah bergabung menjadi satu menjadi grup investor, di mana salah satunya adalah Redbird Capital yang merupakan pemilik AC Milan. Fans AC Milan tentu saja tidak akan senang mendengar kabar tersebut karena berani-beraninya Cardinal menggelontorkan uang puluhan juta euro untuk tim F1, sedangkan Milan dibiarkan terlantar di bursa transfer musim panas 2023 ini. Terlebih lagi, uang sebesar 35 juta euro untuk belanja AC Milan musim ini terlalu sedikit bagi tim status elit untuk membangun skuadnya kembali. Dengan uang tersebut, AC Milan kiranya hanya bisa membeli pemain yang punya potensi sebagai pemain hebat dengan harga murah meriah, sekaligus berharap investasinya membuahkan hasil. Anggaran belanja sedikit itu tentu juga sampai membuat tim merah hitam rela melepas Sandro Tonali ke Newcastle United dengan harga 70 juta euro. Sandro Tonali sendiri adalah salah satu pemain penting AC Milan pada saat ini, sehingga menjual pria asal Italia itu tentu harus membuat Rossoneri mencari penggantinya. Uang 70 juta euro itu mungkin saja bisa dipakai untuk mencari pengganti sepadan Tonali, tetapi tetap tak bisa dikesampingkan. Milan perlu memperkuat lini yang lain juga. AC Milan bisa saja menggunakan sebagian dana itu untuk merekrut gelandang Sassuolo, Davide Fratesi, yang juga diminati Inter Milan sebagai pengganti Sandro Tonali. Namun mengingat usia Davide Fratesi yang masih muda, pria asal Italia itu mungkin perlu waktu lagi untuk bisa menggantikan peran Sandro Tonali di klub Liga Italia AC Milan.